Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Firiatul Ulfa, dan di samping saya Safira Puspitasari. ya, kami dari PAIC semester 6. Pembelajaran PAI berbasis TIK. Ya, kita video di sini untuk memenuhi presentasi makalah yang yang diampu oleh Bu Nurul Malika. Baik, sebelum kita mulai presentasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja ya kita mulai presentasi kali ini. Dimulai dari Mbak Safira terlebih dahulu. Silakan Mbak Safira. Oke, yang pertama pengertian teori belajar sibernetik. Teori ini relatif baru, berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut UNO, teori belajar sibernetik merupakan perkembangan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Selanjutnya, menurut Ridwan Abdullah Sani, teori sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibanding dengan teori-teori sebelumnya. Kesimpulannya, teori ini teori yang relatif baru tentang pengolahan informasi. Selanjutnya, aliran-aliran teori sibernetik. Yang pertama, teori pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi berhubungan dengan masalah bagaimana seseorang menelaah sumber informasi di lingkungannya dan memahami pengalaman tersebut. Para psikologi kognitif telah mengembangkan model pemrosesan informasi dengan meminjam istilah-istilah yang lazim di dalam pemrograman komputer seperti input, output, accessing, dan information retrieval. Komponen-komponen pemrosesan informasi dipilih berdasarkan fungsi, kapasitas berdasarkan informasi, serta proses terjadinya lupa. Ketiga komponen tersebut adalah yang pertama, sensori memori. Sensori memori adalah sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Sensori memori menerima informasi atau stimuli dari lingkungan seperti sinar, suara, bau, panas, warna, terus-menerus melalui alat-alat penerima. Selanjutnya, working memory dan short-term memory merupakan suatu informasi yang diberi perhatian oleh individu dan menyimpan informasi menjadi pikiran-pikiran. Informasi ini diterima oleh seseorang dan mendapatkan perhatian selanjutnya lalu dikirimkan ke dalam sistem short-term memory. Salah satu cara menjaga ingatan ini yaitu dengan cara mengulang dengan latihan. Yang selanjutnya, long-term memory. Berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki individu, mempunyai kapasitas yang tidak terbatas sekali, dan juga informasi ini disimpan, tidak akan pernah hilang ataupun terhapus. Selanjutnya, teori menurut Landa. Teori menurut Landa ada dua, yang pertama algoritmik, yang kedua heuristik. Algoritmik yaitu berpikir secara sistematis, contoh kegiatan menelpon. Yang selanjutnya cara berpikir heuristik. Heuristik merupakan cara berpikir divergen menuju beberapa target tujuan sekaligus, contohnya penemuan cara-cara pemecahan masalah. Selanjutnya, teori belajar menurut Pass dan Scott. Menurut mereka ada dua macam cara berpikir, yang pertama serialis dan yang kedua Wallis ataupun menyeluruh. Pendekatan serialis ini hampir sama dengan algoritmik, namun yang satunya lagi, cara berpikir Wallis atau menyeluruh, berbeda dengan heuristik. Bedanya, cara berpikir menyeluruh adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Ibarat melihat lukisan, bukan detail-detail yang diamati,
melainkan seluruh lukisan itu sekaligus. Oke, selanjutnya yaitu yang poin C, aplikasi teori belajar sibernetik. Di teori belajar informasi ini termasuk dalam teori kognitif. Menurut Gottman dan Briggs mengekspresikan adanya pertama, kapabilitas belajar, yang kedua, peristiwa pembelajaran, yang ketiga, pengorganisasian atau urutan pembelajaran. Pembelajaran sibernetik ini disinonimkan dengan umpan balik atau feedback. Dalam umpan balik ini sangat penting artinya bagi keberhasilan belajar dan pembelajaran, sehingga peserta didik memungkinkan untuk dapat mengetahui apakah materi yang disampaikan telah dipahami dan apa kesulitan peserta didik dalam memahami informasi tersebut. Di sini fungsi dari sibernetik bagi guru yaitu untuk merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus yang penting untuk masukan simbolik atau informasi verbal, kata-kata, angka, dan sebagainya. Kemudian, masukan referensial, objek dan pariwisata. Peristiwa. Selanjutnya, penerapan teori sibernetik dalam proses belajar mengajar. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menentukan tujuan instruksional, yang kedua menentukan materi pelajaran, yang ketiga mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut, yang keempat menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi itu, apakah belajarnya termasuk algoritmik atau heuristik. Selanjutnya yang nomor 5, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Yang keenam, menyajikan materi dan membimbing peserta didik belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran. Selanjutnya kita masuk di kelebihan dan kekurangan teori sibernetik. Yang pertama, kelebihannya, setiap orang bisa memilih model pembelajaran yang sesuai untuk dirinya dengan cara mengakses melalui internet. Yang B, pembelajaran bisa disajikan dengan menarik, interaktif, dan komunikatif. Yang ketiga, menganggap dunia dengan sebuah global village. Maksudnya, di mana masyarakatnya bisa saling mengenal satu sama lain. Selanjutnya, kekurangan dari pembelajaran sibernetik, yaitu aliran ini tidak secara langsung membahas tentang proses pembelajaran sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Yang kedua, ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Selanjutnya yang poin E itu implementasi teori cybernetis dalam pembelajaran PAI. Dengan monitor secara langsung atau dengan menggunakan aplikasi Skype, Twitter, video, kamera, dan lainnya. Dalam penggunaannya, pendidik dan peserta didik tidak harus bertatap muka secara langsung. Seperti ini ya, tidak bertatap muka secara langsung. Pendidik hanya membutuhkan layar monitor yang terhubung langsung dengan peserta didik, dan pendidik harus memiliki laptop InFocus yang terhubung langsung dengan pendidikan. Itu sekian presentasi dari kami. Mungkin Mbak Safira mau menambahkan? Tidak. Okay. Sekian presentasi dari kami. Apabila kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.